Selamat sore Pak Greg dan teman-teman, saya Sisya Citrawati NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Dalam pertemuan ke-13 ini, saya akan memaparkan tentang ringkasan bab 1 dan bab 2 dalam bentuk video reaction. Berikut pemaparannya. Dalam bab 1 yaitu pengertian logika. Di bab 1 ini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian logika secara etimologis dan terminologis. Yang kedua, ruang lingkup logika. Dan yang ketiga, kegunaan logika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian logika secara etimologis dan terminologis. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis berasal dari kata sifat logike yang berarti pikiran atau kata. Istilah mantik dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja nataka yang berarti berbicara atau berkata. Pengertian logika dalam buku Introduction to Logic adalah kajian yang membahas tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Maksud dari kasus ini adalah bahwa pembelajaran logika yang benar tidak hanya menuntut satu orang untuk memperoleh pengetahuan tentang metode dan prinsip berpikir yang tepat, tetapi juga menuntut orang yang bersangkutan untuk berpikir dengan benar untuk dirinya sendiri. Dan kemudian mereka dapat membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa logika tidak hanya menyangkut masalah pengetahuan, tetapi juga masalah kemampuan maupun keterampilan. Kedua pandangan ini berkaitan erat satu sama lain. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika. Ilmu di sini mengarah pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan ketentuan mengarah pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antar filsafat dan ilmu yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup logika. Lapangan penyelidikan logika adalah manusia itu sendiri. Manusia hanya dipelajari menurut aspek tertentu, yakni budi atau berpikirnya, terutama berkaitan dengan aturan berpikir. Sudut pandang berpikir manusia itu yang disebut dengan istilah objek material logika. Kepentingan, peranan, dan manfaat logika akan terasa bagi orang-orang yang hendak menyempurnakan proses berpikirnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun mempelajari suatu ilmu tertentu. Hal ini menjadikan logika itu berperan sangat penting sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan pemikiran dan kesimpulan yang tidak valid. Logika menggambarkan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir dan objek formal logika merupakan berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris, tetapi kebenaran diuji secara akal. Objek logika menurut Muhammad Zainuddin antara lain yang pertama, objek material pada penalaran atau cara berpikir. Yang kedua, objek formal pada hukum, prinsip, dan asas. Pada intinya asas logika ada 3 macam, antara lain asas identitas, asas pengingkaran, dan asas menolak. Untuk yang ketiga, objek logikanya yaitu produk. Produk ini mengarah pada produk berpikir berupa konsep, asumsi yang diekspresikan dalam bentuk ungkapan lisan maupun tulisan. Untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan logika. Tujuan dari ilmu mantik ini membimbing manusia ke arah berpikir yang benar, logis, dan sistematis, memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya dapat diterangkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, melakukan latihan berpikir, kemampuan berpikir akan lebih tajam dan berkembang. Yang kedua, membiarkan seseorang berpikir dengan benar, sehingga dapat meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat dan mengerjakan sesuatu tepat waktu. Yang ketiga, memungkinkan orang untuk membedakan antara pemikirannya benar dan pemikiran yang salah, sehingga dapat menarik kesimpulan yang benar dan menghindari penarikan kesimpulan yang salah.
Yang keempat, membantu semua orang yang mempelajari logika berpikir secara rasional, kritis, jujur, mantap, tertib, dan metodis. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif. Selanjutnya, bab 2 ini menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Dalam bab 2 ini ada 3 poin juga. Yang pertama, abad Yunani kuno, yang kedua abad pertengahan, dan yang ketiga abad modern. Saya akan menjelaskan tentang abad Yunani kuno. Di Yunani kuno ini, Zeno dari Citium dianggap sebagai batu pertama yang digunakan sebagai istilah logis dalam sejarah. Tetapi para filsuf sekolah Elia telah mempertimbangkan pertanyaan logika. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah pertanyaan tentang identitas dan pertanyaan tentang dasar dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pemikiran dialektis Parmenides. Zeno sendiri itu seorang filsuf besar dari sekolah Stoik, dan dia membagi ajarannya menjadi 3 bagian. Pertama, fisika digambarkan sebagai bidang dan pohon, kedua, logika adalah pagar, dan yang ketiga, mengambil kebajikan sebagai hasilnya. Dalam ajarannya ini, pemikiran dialektika menetapkan bahwa ada itu ada dan tidak ada itu tidak ada. Kemudian logika mengalami era dekadensi seiring dengan perkembangan ilmu yang menjadi dangkal dan sederhana. Yang paling terkenal dalam penalarannya adalah Thales. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu juga Thales telah mengenalkan logika induktif. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Kebanyakan teori logika yang kita kenal berasal dari pemikiran Aristoteles, dan logika model ini merupakan logika dari Aristoteles juga. Dialah yang mengenalkan logika sebagai ilmu atau logika scientis. Saat Thales tadi mengemukakan air adalah arche alam semesta, yang berarti air adalah jiwa sesuatu, Aristoteles menyimpulkan bahwa air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia, air jugalah uap, dan air jugalah es. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika atau logika formal, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles ini adalah silogisme. Logika pertama-tama disusun oleh Aristoteles sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Logika formal merupakan hasil karya filsafat zaman Yunani kuno. Pemikir-pemikir Yunani kuno awalnya yang menemukan metode berpikir. Pemikir Yunani kuno seperti Aristoteles itu mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengkritik, dan mensistematikan hasil-hasil positif dari berbagai pemikiran dan membangun sebuah sistem berpikir yang disebut dengan logika formal. Dia juga mengembangkan aturan untuk pembuatan alasan berantai yang jika diikuti tidak akan pernah menghasilkan kesimpulan yang salah bila premis-premisnya benar. Silogisme adalah pasangan dalil yang digabungkan akan memberikan suatu kesimpulan yang baru. Contohnya, semua manusia akan mati dan semua orang Yunani adalah manusia, dan menghasilkan kesimpulan yang logis, yaitu semua orang Yunani akan mati. Cara berpikir seperti ini tidak memiliki lawan sampai kemudian ditantang, dijatuhkan, dan menjadi ketinggalan zaman dan karena dialektika, sebuah sistem besar kedua dalam ilmu cara berpikir. Istilah logika ini untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium, pelopor kaum Stoa. Untuk poin yang kedua, abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambah karya
Pires seringkali disebut sebagai logika lama. Sesudah tahun 1141, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru ini diberi nama logika antik, yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan para filsuf Arab. Para filsuf Arab ini menekankan pada pentingnya pendalaman logika suposisi untuk menerangkan kesesatan logis. Hal lain yang dibahas adalah ciri-ciri term sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Suposisi ini dalam hal merupakan arti fungsional di dalam proposisi tertentu. Pada abad ke-13 sampai 15, logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus. Pada abad ke-7 Masehi, berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab, dan pada abad ke-8 agama ini telah dipeluk secara meluas ke barat sampai perbatasan Prancis sampai Tian Shan. Di zaman kekuasaan Khalifah Abbasiyah, sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya diterjemahkan di dalam bahasa, sehingga ada suatu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki dengan abad terjemahan. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama ilmu mantik. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi, yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua atau Yunani kuno, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ahli di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Donasinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Untuk penjelasan untuk poin yang ketiga, yaitu abad modern. Pada abad modern ini, Thomas Hobbes masih mengikuti tradisi Aristoteles juga, tetapi ajaran-ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematik. Logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes, yang mempunyai kelebihan yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar, memilah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Dan G.W.R. Hegel telah memberikan penjelasan di bidang pemikiran logika. Kant memunculkan konsep logika transendental karena ajaran logikanya membicarakan bentuk-bentuk pikiran pada umumnya. Disebut dengan transendental karena melampaui batas pengalaman manusia, yaitu ajaran antena akal dalam berdialog dengan realitas. Antena akal tersebut adalah sebagai berikut: aspek dalam kuantitas terdiri dari unsur kesatuan, kejamakan, dan keutuhan. Aspek kualitas terdiri dari akibat dan interaksi timbal balik. Aspek yang terakhir adalah modalitas yang terdiri dari mungkin tidak mungkin, ada tiada, dan keperluan kebetulan. Sedangkan ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran
menurut Hegel, tertib pikiran identik dengan tertib realitas. Pendapat Hegel ini terpatri dalam ajaran dialektikanya, tesis, antitesis, dan sintesis. Baik, mungkin ini saja rangkuman yang bisa saya jelaskan kepada Pak Greg. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.